Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Shalom kerinduanku. Saya senang sekali boleh kembali melayani saudara. Kita akan sharing kebenaran firman Tuhan pada pagi, siang, sore, malam hari ini. Kapanpun saudara mendengarnya, kami berdoa agar setiap saudara yang menyaksikan dan mendengar firman Tuhan, saudara diberkati, dikuatkan, kembali disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kita percaya firman Tuhan akan berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kita, mengubahkan kehidupan kita. Sebelum kita lanjut, saudara boleh dong komen di kolom komentar, saya siapa dan dari mana nontonnya. Karena kita ada ribuan pemirsa, ada ribuan orang yang menonton kerinduanku. Dan kita mau tahu kalian tuh dari daerah mana sih? Ada yang dari Jakarta, Medan mungkin, atau mungkin ada yang dari planet lain mungkin ya, kita nggak tahu. Boleh di komen di kolom komentar. So hari ini kita akan membahas tentang mendengar suara Tuhan. Ada orang datang sama pendeta dan bilang, Pak Pendeta, gimana sih saya caranya mendengar suara Tuhan? Satu hal yang pasti, sampai dengan hari ini Tuhan masih berbicara. Sama-sama yuk kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur. Kami punya Allah yang seperti Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya rencana-Mu indah dalam hidup kami. Doa kami agar hidup kami menggenapi rencana-Mu. Speak to us Lord, berbicaralah bagi masing-masing kami, untuk kami boleh mengerti apa kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami siapkan hati kami, sambut kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama semua yang percaya katakan amin, haleluya. Hari ini judul renungan kita adalah mendengar suara Tuhan. Hari ini kita sama-sama belajar bahwa Tuhan masih berbicara. Ketika kita berdoa, ketika kita bertanya sama Tuhan, Tuhan menjawab doa-doa kita, Tuhan menjawab pertanyaan kita. Baik secara audible, atau mungkin secara impresi di hati, atau mungkin ada damai sejahtera. Tuhan juga bisa menjawab melalui firman Tuhan. Baik saudara baca sendiri atau mungkin dari hamba-hamba Tuhan. Gak hanya melalui hamba-hamba Tuhan, Tuhan juga bisa berbicara dengan melalui teman-teman seperjalanan kita. Kita bahas dulu ayatnya, Amsal 2 ayat 6. Firman Tuhan katakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Kita sama-sama belajar bahwa hidup ini butuh hikmat Tuhan, petunjuk dari Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, dari mulutnya lah datang pengetahuan dan kepandaian. Bahkan ketika kita kekurangan hikmat, kita perlu petunjuk Tuhan, kita bisa memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang. Yakobus 1 ayatnya yang kelima. Dan berbicara tentang Tuhan berbicara, kita bisa melihat di Yeremia 33 ayat yang ketiga. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ada banyak ayat yang berbicara tentang Tuhan masih berbicara, Tuhan memberikan petunjuk, Tuhan berseru, Tuhan memberikan hikmat. Dan yang paling penting adalah domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Berbicara tentang apa sih? Tuhan sebagai gembala, kita sebagai domba, kita harus mendengarkan suara Tuhan, petunjuk Tuhan, arahan Tuhan dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita mendengarkan suara Tuhan? Di tengah dunia yang terlalu banyak suara hari-hari ini, kita perlu benar-benar serius untuk mengambil waktu, untuk menepi, untuk kita bisa mendengar suara Tuhan. Kalau kita sibuk sendiri, kalau apa-apa kita ceritanya sama orang, kita curhat di sosmed, kita kebanyakan dengerin suara dari dunia ini, kita akan sulit untuk mendengarkan suara Tuhan. So, bagaimana caranya kita mendengarkan suara Tuhan? Yang pertama adalah kita harus percaya bahwa Tuhan masih berbicara. Tuhan tidak pernah berhenti berbicara. Kadang kita tidak mendengar, bukan karena Tuhannya diam, tapi karena kita tidak mau percaya Dia Tuhan yang berbicara. Iman membuat kita siap mendengar. Ini bukan tentang kemampuan kita berbicara kepada Tuhan, tapi kepekaan kita untuk menangkap suaranya. Tuhan terus berbicara, persoalannya kita mau peka gak buat dengar suara Tuhan. Dan kabar baiknya adalah Tuhan tidak hanya berbicara kepada elit-elit Kristen, orang-orang Kristen yang spesial, tapi untuk semua orang yang percaya kepadanya, yang meminta.
Tuhan akan memberikan hikmat, Tuhan akan berbicara bagi setiap mereka. Jadi yang pertama adalah kita harus percaya dulu nih bahwa Tuhan masih berbicara. Yang kedua, bagaimana sih caranya supaya kita mendengar suara Tuhan? Yang kedua adalah dengan kerendahan hati. Kunci utama untuk mendengar suara Tuhan adalah kerendahan hati. Dari mimbar yang kudus ini saya bisa katakan bahwa orang sombong gak akan pernah bisa dengar suara Tuhan. Kenapa? Karena mereka merasa lebih hebat dari Tuhan. Mereka merasa orang yang hebat. Mereka bisa gak mau dengerin orang lain. Orang sombong, orang yang gak rendah hati, tidak mau mendengar. Firman Tuhan dikatakan di Yakobus 4 ayat 6, tapi kasih karunia yang dianugerahkan ia kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Orang yang sombong sulit mendengar suara Tuhan, karena hatinya tertutup, merasa paling benar, paling tahu, paling hebat, paling mampu. Suara Tuhan yang paling jelas terdengar di hati yang tenang, tunduk, dan bersedia untuk diajar. Yang ketiga, bagaimana caranya kita mendengarkan suara Tuhan? Hidup dalam rasa syukur. Rasa syukur membuka mata kita bahwa kita bisa melihat Tuhan sudah bekerja dan berbicara. Firman Tuhan katakan, karena Allah telah berfirman, aku sesekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Sebelumnya dikatakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Rasa syukur membebaskan kita dari iri hati dan membanding-bandingkan diri sama orang lain. Rasa syukur melindungi kita, membebaskan kita dari ambisi pribadi kita yang membuat telinga rohani kita tertutup. Saat kita merasa puas dan bersyukur atas apa yang Tuhan berikan bagi setiap kita, hati kita menjadi peka untuk kita bisa mendengar suara Tuhan. Orang yang hidup membanding-bandingkan diri dengan orang lain gak bisa fokus untuk mendengar suara Tuhan, untuk mengerti rancangan Tuhan, karena pikirannya terus sibuk membandingkan diri sama orang lain dan mereka gak bersyukur. Yang keempat, bagaimana sih caranya kita mendengarkan suara Tuhan? Kita harus punya sikap hati yang mengampuni orang lain. Salah satu penghalang terbesar kita dalam mendengar suara Tuhan adalah hati yang tidak mengampuni. Ketika kita tidak mengampuni orang lain, ketika kita dipenuhi oleh kebencian, kepahitan, layaknya lensa yang kita pakai, kita akan melihat dengan gelap. Tidak mengampuni membuat hati kita menjadi keras. Kita seperti memakai kacamata yang gelap. Kita gak bisa melihat dengan jelas, gak bisa mendengar dengan jernih. Ampun membebaskan kita, bukan hanya dari luka, tapi juga kebisuan rohani. Yang kelima, bagaimana caranya kita mendengarkan suara Tuhan? Kita jaga yuk pikiran kita. Seringkali ketika kita berdoa, pikiran kita kemana-mana. Seringkali ketika kita berdoa, kita selalu negatif thinking terus. Kita selalu berpikiran yang enggak-enggak. Makanya apa yang kita pikirkan itu membentuk perasaan kita, membentuk tindakan, kebiasaan kita, dan membentuk gaya hidup kita. Jika kita dipenuhi oleh pikiran dunia, bagaimana kita bisa mendengarkan suara Tuhan? Makanya di Kolose 3 ayat 2 dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kita harus latih pikiran kita untuk fokus kepada Tuhan. Pikiran yang tenang dan tertanam dalam firman akan lebih mudah untuk menangkap suara Tuhan melalui Roh Kudus. Filipi 4 ayat 8 katakan, jadi saudara-saudara, akhirnya semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kita harus jaga pikiran kita untuk kita bisa mendengar suara Tuhan. Yang keenam, prioritaskan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah dasar untuk kita mengenali suara Tuhan. Firman Tuhan, ketika kita sering membaca firman Tuhan, kita jadi ngerti yang mana suara Tuhan, yang mana enggak. Kita jadi familiar sama suaranya Tuhan. Tuhan tidak pernah berbicara tentang yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau kita jarang baca Alkitab, Pak, Bu, anak-anak muda, maka kita akan kehilangan bahasanya Tuhan, kamusnya Tuhan, untuk mengenali suaranya.
So, bagaimana sih kita mau mendengar suara Tuhan jika kita tidak mengenal isi hatinya Tuhan melalui firman Tuhan? Ada suatu quotes yang bilang, don't say God is silent when your Bible is closed. Jangan pernah bilang, Tuhan kok diem aja ya, tapi engkau gak pernah baca Alkitab. Karena Tuhan bisa berbicara melalui firman yang kau baca hari ini. So, hari ini ayo mulai baca Alkitab dengan rutin, supaya engkau bisa mengerti apa sih yang Tuhan maksud. Yang ketujuh, yang terakhir, tetaplah berdoa. Yang namanya hubungan itu harus dijaga. Segala sesuatu yang kita gak jaga, kita gak kelola, kita akan kehilangan. Makanya kita harus konsisten untuk punya hubungan sama Tuhan. Dengan apa? Dengan doa. Beberapa waktu yang lalu saya berkhotbah bahwa doa adalah tentang hubungan kita sama Tuhan. Hubungan dibangun lewat apa sih? Lewat komunikasi. Kita gak akan bisa mendengar suara Tuhan kalau kita gak luangin waktu, bahkan memprioritaskan waktu kita untuk doa sama Tuhan dan berbicara dengannya setiap hari. Makanya 1 Tesalonika 5 ayat 17, ini firman Tuhan yang sangat singkat, tapi maknanya dalam. Tetaplah berdoa. Doa bukan hanya berbicara, tapi juga mendengar suara Tuhan. Saat kita diam, Tuhan mulai berbicara. So, saya berdoa agar saudara menjadi lebih peka untuk saudara bisa mendengar suara Tuhan. Karena sampai hari ini, Tuhan masih berbicara untukmu dan untukku. Kita semua yang percaya. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Dia Tuhan yang mudah untuk dicari. Dia Tuhan yang mudah untuk ditemukan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Bapa kami yang baik, kami mau tetap percaya Engkau Allah yang berbicara bagi setiap kami. Engkau bukan Tuhan yang diam, Engkau bukan Tuhan yang bisu. Seringkali kami yang gak peka untuk mendengar suara Tuhan. Ajar kami untuk tetap setia, untuk tetap taat menanti suara-Mu dalam kehidupan kami. Kami perlu Engkau, kami butuh hikmat-Mu yang terus memimpin kami. Kami mau buka hati pikiran kami, merendahkan hati kami, untuk kami mau dengar suara Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama semua yang percaya katakan, amin. Doa kami agar kita semua bisa peka mendengar suara Tuhan, karena Tuhan masih berbicara. Yang punya sorga, crazy in love with you. Bye-bye.